Serat Paramayoga. Karya Pujangga Ageng Keraton Kedatonan, Projo Kasunanan Surakarta Nagari Hadiningrat, Sri Raden Mas Ngabehi, Ronggowarsito. Tujuan penulisan karya sastra ini adalah bahwa cerita ini diharapkan mempunyai manfaat keutamaan yang mudah-mudahan bisa dipetik dan menjadi simbol yang bisa dijadikan teladan oleh terah bangsa Jawa. Juga diharapkan agar cerita ini dapatlah menjadi pusaka peninggalan leluhur bagi anak turunnya di tanah Jawa, sehingga menjadi daya kekuatan bagi mereka. Cerita ini dimulai pada zaman Yan Banujan yang menceritakan kehidupan para leluhur, sehingga cerita ini sampai pada kehidupan manusia lumrah masa sekarang. Diceritakan, Dewi Rawati sudah hamil dan sudah saatnya melahirkan. Jabang bayi pun lahir lelaki dengan aura yang begitu cerah, tidak beda dengan ayahnya. Diberikan nama untuk anak itu oleh ayahnya dengan nama Hyang Darmojoko. Saat dewasanya, ia melebihi ayahnya dalam hal kerohaniannya. Singkat cerita, ketika sudah dewasa, Hyang Darmojoko diambil menantu oleh Prabu Sikanda, Raja Jin di negara Selan. Ia dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Sikandi. Dari perkawinan itu, mereka beranak 5 orang putri dan putra. Yang sulung bernama Dewi Darmani. Sedangkan yang kedua, lelaki bernama Darmono, yang kemudian disebut dengan Hyang Dwijo. Anak penengah bernama Hyang Triyoto, kemudian yang keempat bernama Hyang Catur Kanoko. Sedangkan yang bungsu bernama Hyang Poncoresi. Prabu Sikanda kemudian turun ke Prabon, sedangkan yang menggantikan adalah menantunya. Sang Prabu kemudian pergi dari istana dan bertapa. Yang kemudian bertahta yaitu Hyang Darmojoko, yang menggantikan ayah mertuanya sebagai raja. Semua warga negara tunduk atas pemerintahannya. Kembali cerita ke Dyah Rawati yang kembali hamil. Anak yang lahir sangat tampan. Kedua orang tuanya sangat bahagia, dan anak itu dinamakan Sang Hyang Wenang. Ia bercahaya bening melebihi kakaknya. Saat dewasanya, ia berperilaku sangat baik dan lebih sakti juga ketimbang ayahnya. Dewasanya, Hyang Wenang muda bisa melakukan tapa berbulan-bulan di dalam kobaran api dan juga bertapa di kedalaman tanah. Ia juga melakoni tapanya di atas dahan tinggi, di atas mega, dan juga bertapa di puncak gunung-gunung tinggi. Bukan hanya itu, ia masih lagi menambah keilmuannya dengan laku mati raga. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar kesaktian dirinya unggul di antara seisi jagat. Semua keinginan terah Nabi itu dikabulkan oleh Hyang yang maha luhur. Kesaktian yang diminta Hyang Wenang dikabulkan. Lebih jauh lagi, Sang Hyang Wenang diberi gelar Sang Hyang Utipati dan Hyang Suksmo Kawekas, yang dapat diupamakan sebagai Sang Penguasa Jagat Raya. Keinginan yang dituju oleh Sang Hyang Wenang agar ia disebut sebagai pangeran dari makhluk seluruh dunia. Mulailah Sang Hyang Wenang menelusuri muka bumi. Gunung dan hutan ia rambah, hingga ia sampai di Gunung Keling, dengan tujuan untuk menggelar tingkat kesaktiannya. Tujuan akhir yang hendak dicapainya adalah, ia ingin disembah oleh semua orang, sekalian yang menguasai banyak negara.
ia menciptakan sorga di antara mega-mega, dengan perabotan serba emas bertatahkan intan permata. Sorga yang ia ciptakan, terlihat menggantung di langit, dengan kilaunya berkeredepan terkena sorot matahari. Bahkan sinaran matahari itu seakan terkalahkan oleh cahayanya. Istana itu dirupakan indah karena disertai hiasan pohon, dan kekembangannya menebarkan sari-sari keharuman. Keindahan sorga yang diciptakannya di Gunung Keling memang terlihat begitu memesona. Diceritakan, di negara Keling, adalah seorang raja jin, sesama asal mula Trahjan Banujan. Prabu Sri Ari, namanya, anak dari Jin Saraba. Sedangkan, Jin Saraba adalah saudara dari Sri Palija, yang dulu menguasai negara Keling. Prabu Ari mempunyai seorang kakak yang bernama Prabu Sadik, yang berkuasa di wilayah Benggala. Prabu Sadik kemudian memasrahkan istananya kepada anaknya. Sesudah memasrahkan penguasaan Benggala, Prabu Sadik ingin mendirikan wilayah tersendiri di negara Keling. Prabu Sadik kalah adu kesaktian melawan sang adik, Prabu Sri Ari, dan memasrahkan anaknya, Dyah Wisawati, menjadi boyongan Prabu Ari. Dari perkawinan itu melahirkan seorang anak wanita yang sedemikian cantik. Waktu itu anak wanita yang bernama Dyah Saoti telah dewasa tetapi belum menikah. Ketika itu sang Prabu Ari telah mendengar bahwa ada makhluk yang mendatangi negara Keling dan membangun sorga indah di atas Gunung Keling. Makhluk itu bernama Hyang Utipati, yang sedikit demi sedikit menyingkirkan penyembah Lata Wal Uja. Rakyat Keling sudah banyak yang berganti menyembah pendatang itu, maka murkalah sang Prabu Ari. Sang Prabu Ari berniat adu kesaktian dengan pendatang itu, dan pada suatu malam ia melesat terbang di atas gunung. Sudah 3 kali berturut-turut, ia jatuh terpelanting ketika mencoba melayang di atas sorga buatan Sang Hyang Wenang. Di percobaan ketiga itulah ia dipergoki oleh Sang Hyang Wenang. Setelah saling bertanya, Hyang Utipati mengatakan, sejatinya, dirinya lah yang bergelar Sang Hyang Suksmo Kawekas. Sri Ari marah mendengar Sang Hyang Utipati menggunakan nama Suksmo Kawekas, yang mirip dengan nama Sang Murbeng Tuwuh, atau yang kuasa atas segala yang bertumbuh, yang menandakan nama yang menakuti. Dengan membuat istana di wilayahku, apa yang menjadi kemauanmu sebenarnya? Hardik Sang Prabu Ari. Sang Hyang Wenang menjawab tenang. Aku hanya ingin menuruti kehendak hatiku saja. Aku sampai ke tempat ini hanya mengikuti kata hatiku. Prabu Ari menjawab dengan kemarahan. Sombongnya kamu Utipati. Aku ingin tahu dari manakah kamu. Aku tidak beda denganmu, jawab Sang Hyang Wenang. Aku tidak beda dengan dirimu, aku berasal dari kosong menjadi ada, dan sekarang aku ada di Gunung Keling. Prabu Ari semakin marah. Jangan banyak mulut, kau di hadapanku. Demikian sombongnya kamu, memakai gelar sebagai maha kuasa. Bila kamu memang mampu, jelaskan yang berkaitan dengan hal gaib. Sekarang, aku ingin tahu kenyataan, apakah dirimu bersikap sombong itu, yang memirip-miripkan dengan Sang Murbeng Tuwuh, yang mengetahui segala perubahan jagat? Jawablah, aku akan mengajukan pertanyaan. Jelaskan dengan sejelasnya, lebih tua mana kamu ketimbang diriku? Prabu Ari melontarkan sebuah pertanyaan yang ia mengira bahwa pertanyaan itu akan menyudutkan Sang Hyang Wenang. Mendengar pertanyaan itu, Sang Hyang Wenang malah tersenyum gembira. Kemudian katanya, lebih tua aku. Prabu Ari terkejut dan menjawab, bila kamu lebih tua, pasti kamu mengetahui kejadian asal mula. Asal jin, dan asalmu jelaskan, aku ingin mengetahui, bila tadi kamu berkata, bahwa kamu lebih tua. Sang Hyang Wenang berkata, dengarkan baik-baik, heh Sang Prabu, kamu adalah keturunan Jen Banujan, yang berasal dari api.
berbeda dengan diriku, yang terbentuk sebelum jagat ada. Waktu itu para jin belum ada sama sekali. Jagat waktu itu masih kosong, sepi sama sekali, tidak ada tetumbuhan. Yang ada hanya cahayaku, cahaya yang terpuji. Memulai tergelarnya jagat semua isi bumi, kemudian ada, oleh sebab dari sinar terangku. Maka, kamu jangan marah kepadaku, karena kamu telah kalah tua, dibandingkan dengan diriku. Jangan merasa dirimu lebih dari diriku. Maka Sang Prabu, jangan lagi menyembah Lata dan Ujwa, karena banyak di antara kamu, yang menganggap bumi dan langit adalah ciptaannya. Pikiranmu itu keliru. Beda dengan diriku, yang tahu segala rahasia asal mula penciptaan, sehingga menjadi patokan dari suksmo kawakas, yang tergenggam dalam beningnya hati ini, kata Hyang Wenang penuh kemenangan. Takjub tumbuh dalam diri Prabu Ari, ketika mendengar jawaban Sang Hyang Wenang. Ia merasa tidak bisa meraih sasmita, yang tergambarkan oleh ucapan Sang Hyang Wenang sebelumnya. Ia pun kemudian menyerah kalah, dan menyodorkan putrinya, Dewi Sayoti, agar diperistri oleh Sang Hyang Wenang. Sejak saat itulah, semua orang keling takluk, dan menyembah kepada Sang Hyang Wenang. Oleh sebab perkataan rajanya, yang menganggap, Sang Hyang Wenanglah, yang menjadi titisan Lata dan Ujwa, di kahyangan Gunung Keling. Kala itu, Sang Hyang Wenang, kemudian kembali ke negara Dewata. Sang Hyang Nuroso yang kemudian turun tahta, dan Sang Hyang Wenanglah, yang kemudian menggantikan tahta itu. Diceritakan, Sang Hyang Wenang dan istrinya, menjadi sepasang suami istri, yang saling mencintai. Tidak lama kemudian, Dewi Sayoti pun hamil. Waktu kelahiran tercapai, dan lahirlah bayi lelaki yang tampan, dengan auranya yang gemilang, seperti wujud bulan purnama. Bayi lelaki itu dinamai Sang Hyang Tunggal. Saat dewasanya, ia sangat gemar berkelana hingga jauh. Waktu itu, Sang Hyang Tunggal lolos dari istana tanpa pamit. Ia berjalan tanpa tujuan, dan tak lama kemudian, Dewi Sayoti kembali hamil. Lahir putra dengan ketampanan, dan aura seperti kakaknya. Anak itu dinamai Sang Hyang Wening. Kita beralih sementara, ke dalam kisah, di tanah Mesir. Waktu itu, yang menjadi raja di sana adalah, Kangjeng Nabi Sulaiman. Raja Agung, dengan istana yang sedemikian mulia, yang menguasai seisi jagat, baik itu di darat, angkasa, maupun di lautan. Sudah tersebar kabar, bahwa para jin yang berada di sekitar Pulau Dewata, sudah pada murtad. Mereka kini tunduk, di bawah penguasaan Raja Pulau Dewata. Maka, Kangjeng Nabi Sulaiman, sangat marah. Diperintahkan kemudian, para wadya yang dipimpin oleh Jin Sakar, untuk menundukkan mereka. Berangkatlah pasukan, di bawah komando Jin Sakar, yang sangat sakti. Dengan suara gemuruh, dan kilap senjata, mereka siap mendatangi Pulau Dewata. Perang jin pasukan Nabi Sulaiman, dengan jin pasukan Pulau Dewata, pecah. Kesaktian Jin Sakar, membuat pasukan Pulau Dewata, terdesak mundur. Sang Hyang Wenang marah, melihat pasukannya terdesak, maka ia sendiri turun gelanggang, menyebar pengaruh aji kemayan. Ajian kemayan itulah, yang diagulkan menjadi ajian yang mengerikan, untuk menaklukkan lawan. Terkena kemayan, seluruh pasukan Nabi Sulaiman terpuruk tak berdaya, termasuk Jin Sakar, selaku panglima perang. Sakar pun takluk. Sang Hyang Wenang sangat gembira, dan Jin Sakar segera diinterogasi. Jin Sakar mengatakan, bahwa junjungannya, Nabi Sulaiman, adalah seorang yang sangat sakti. Semua isi dunia takluk kepadanya, bahkan hingga serangga sekecil apapun, tunduk kepada perintahnya. Kesaktian Nabi Sulaiman tidak lain adalah, berwujud cincin yang bernama, makhlukat goib. Dari cerita, yang diucapkan oleh Jin Sakar, maka Sang Hyang Wenang, memerintahkan kepada Jin Sakar, untuk mencuri cincin itu dari tangan Nabi Sulaiman.
Jin Sakar menyanggupi perintah, sebagai tanda taklukan. Ia pun terbang kembali ke Mesir. Sesampainya di Mesir, ia merubah dirinya menjadi serupa dengan Kangjeng Nabi Sulaiman.